Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 689, tiba di Tianlu. Sebuah planet primitif yang belum pernah dieksplorasi, tidak ada yang bisa memastikan jenis harta apa yang tersembunyi di dalamnya. Hal yang pasti adalah bahwa setelah melalui waktu yang begitu panjang, setiap planet primitif pasti menyimpan kekayaan yang sangat besar. Namun, planet primitif di alam semesta sangatlah langka. Selama perjalanan waktu yang tak terhingga, sebagian besar telah dieksplorasi oleh para petarung. Kali ini, planet primitif yang ditemukan dijaga oleh seekor binatang purba pemakan bintang. Bahkan para sesepuh berjubah ungu di atas dua kapal ruang angkasa itu tidak berani turun untuk memeriksanya langsung. Hanya sedikit dari para penjaga berjubah emas dan perak yang bergerak, sementara sisanya tetap berada di kapal untuk mengatur jalannya misi. Sebuah potongan terkecil dari logam langka ruang angkasa tingkat terendah mungkin memiliki nilai tertentu, tetapi tidak cukup berharga untuk menarik perhatian orang-orang di kapal ruang angkasa ini. Namun, apa yang benar-benar membuat para sesepuh berjubah ungu seperti Suswanan tertarik adalah kemungkinan bahwa planet primitif tersebut mungkin menyimpan logam langka dengan tingkat yang jauh lebih tinggi. Para penumpang lainnya maju satu persatu untuk diperiksa. Selama proses ini, beberapa material harta langka ditemukan, tetapi semua diambil oleh pihak kapal ruang angkasa. Sebagai gantinya, mereka memberikan kompensasi berupa kristal ilahi. Meskipun bagi para petarung di atas kapal, kristal ilahi berkualitas sedang sudah tidak begitu berarti, namun beberapa bahan harta langka itu tidak dapat diukur dengan kristal ilahi. Lebih lagi, jumlah kompensasi yang diberikan oleh pihak kapal sangat minim, bahkan bisa dikatakan hanya bersifat simbolis. Tindakan semena-mena seperti ini membuat mereka yang menemukan harta karun puncak hanya bisa menahan marah. Selama mereka ingin tetap hidup dan sampai di dunia besar Tianlu, tidak ada pilihan lain kecuali menerimanya. Luo Xiu telah lebih dulu membagikan sebagian besar material dan harta yang ia miliki kepada Qi Yurong dan Ning Hanyu. Ning Hanyu, yang hanya memiliki kekuatan dewa langit tingkat puncak, menjadi sangat mencolok di atas kapal ini. Sebagai sesepuh berjubah ungu, Suswanan sedikit terkejut saat memperhatikan Ning Hanyu. Selama bertahun-tahun, Suswanan secara pribadi mengawasi kapal ruang angkasa Tianlu nomor 3 ini. Biasanya, mereka yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk naik ke kapal ruang angkasa ini demi mencari peluang di dunia besar Tianlu setidaknya berada di tingkat akhir Raja Dewa. Namun, hari ini, seorang dewa langit tingkat puncak naik ke kapal dan bahkan berhasil bertahan hidup hingga sekarang. Ini tentu saja sangat tidak biasa. Menyadari bahwa sesepuh berjubah ungu ini tampak tertarik pada gadis itu, seorang penjaga berjubah emas dengan hormat melapor, dia bernama Ning Hanyu, berasal dari dunia bintang Kunlun. Bersamanya ada dua orang lainnya, yakni Ye Haoran dan Qi Yurong, masing-masing berada di tingkat keempat dan ketujuh Raja Dewa. Dari ketiganya, yang terkuat adalah Ye Haoran. Begitu ia naik ke kapal, ia langsung membunuh seorang Raja Dewa tingkat 9 di ruang 56 hanya dengan satu serangan. Seorang Raja Dewa tingkat 4 membunuh Raja Dewa tingkat 9 dalam satu serangan. Suswanan mendengar ini dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Bahkan dirinya, yang dulu dikenal sebagai jenius langka, hanya bisa menantang seorang Raja Dewa tingkat 9 saat berada di tingkat keempat Raja Dewa. Namun, untuk membunuh dalam satu serangan, itu benar-benar mustahil. Dalam sekejap, Suswanan mengalihkan perhatiannya dari Ning Hanyu dan mulai memperhatikan Luo Xiu. Saat itu, Luo Xiu merasakan sebuah kesadaran ilahi menyelimuti tubuhnya. Kesadaran itu sangat kuat sehingga tidak berusaha menyembunyikan dirinya, membuat tubuh Luo Xiu terasa transparan, seolah seluruh rahasianya telah terlihat oleh lawan. Keringat dingin mengalir dari tubuh Luo Xiu. Di atas kapal ruang angkasa ini, satu-satunya orang yang memiliki kesadaran ilahi sekuat ini adalah sesepuh berjubah ungu dengan kekuatan tingkat Dewa Agung. Namun, Luo Xiu cukup beruntung. Di pusat lautan kesadaran alam bintangnya terdapat istana reinkarnasi, yang dapat melindungi rahasia tubuhnya dari deteksi oleh siapapun, termasuk ahli tingkat Dewa Agung. Suswanan mengerutkan dahi dan menarik kembali kesadarannya. Baginya, memeriksa rahasia seorang Raja Dewa seharusnya adalah hal yang sangat mudah. Namun, seperti tadi, ia menemukan bahwa Luo Xiu hanyalah seorang Raja Dewa tingkat 4 dengan beberapa senjata dan alat pelindung. Baik lautan kesadarannya maupun dantiannya terlihat sangat normal. Namun, justru karena segalanya tampak begitu normal, Suswanan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seorang Raja Dewa tingkat 4 yang normal tidak mungkin membunuh Raja Dewa tingkat 9 dalam satu serangan. Karena orang-orang di sekitarnya tidak mungkin berbohong, satu-satunya kemungkinan adalah Luo Xiu menyimpan sebuah rahasia yang memungkinkannya memiliki kekuatan seperti itu.
Meski demikian, sebagai seorang ahli tingkat Dewa Agung, Suswanan tidak tertarik pada rahasia seorang Raja Dewa kecil dan mengalihkan perhatiannya. Luo Xiu akhirnya bisa bernapas lega setelah tidak lagi merasakan tekanan kesadaran ilahi tersebut. Ia menyadari bahwa ia baru saja berada di ambang bahaya. Jika Suswanan benar-benar tertarik padanya, rahasianya mungkin akan terungkap. Beberapa saat kemudian, Luo Xiu maju untuk menyerahkan cincin penyimpanan miliknya. Isinya cukup banyak, tetapi hanya material dengan tingkat biasa saja. Setelah menyerahkan sepertiga isinya, ia kembali mundur. Waktu terus berlalu. Setelah semua cincin penyimpanan di atas kapal diperiksa, wajah Suswanan tiba-tiba menjadi gelap. Tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki tentakel dari binatang purba pemakan bintang. Padahal, ia telah mengorbankan sebuah artefak berharga untuk memutus salah satu tentakel binatang itu. Material ini adalah salah satu bahan terbaik untuk pembuatan alat peringkat tinggi. Namun, saat itu ia belum sempat mengambil potongan tentakel binatang purba penelan bintang, sehingga tentakel yang jatuh ke planet primitif itu tiba-tiba menghilang. Jelas sekali, benda itu telah diambil oleh seseorang dari salah satu dari dua kapal ruang angkasa. Jika di kapal Tianlu 3 tidak ada, mungkinkah benda itu telah diambil oleh orang-orang dari kapal ruang angkasa Wanfa 6? Kapal ruang angkasa Wanfa 6 juga memiliki seorang tetua berjubah ungu yang kekuatannya setara dengannya. Jika benar benda itu sudah berada di tangan mereka, maka mengambilnya kembali adalah hal yang mustahil. Ia segera mengeluarkan sebuah giok transmisi, mengirimkan sebuah pesan untuk menanyakan hal tersebut. Tak lama kemudian, ia menerima balasan. Namun, isi balasan tersebut jelas membuat Suswanan tidak puas. Alisnya semakin berkerut, dan di antara sorot matanya tampak kemarahan yang tersembunyi. Luo Xiu tidak tahu bahwa karena dia mengambil potongan tentakel binatang purba penelan bintang, hal itu memicu konflik antara dua ahli tingkat Dewa Agung. Baginya, tentakel binatang purba penelan bintang yang jatuh dari langit hanyalah sesuatu yang dianggap tidak bernilai oleh para ahli tersebut. Setelah insiden di planet primitif berlalu, kapal ruang angkasa melaju dengan kecepatan penuh, melewati beberapa sistem galaksi lainnya di sepanjang perjalanan. Selama periode ini, segalanya berjalan dengan tenang. Insiden pembunuhan kepala penjaga berjubah perak oleh Luo Xiu juga tidak menimbulkan keributan di kapal ruang angkasa. Pasalnya, penjaga berjubah perak di kapal itu banyak jumlahnya, dan kehilangan satu atau dua orang selama eksplorasi planet primitif dianggap wajar. Kematian mereka hanya dianggap akibat ketidakmampuan mereka sendiri, sehingga para petinggi kapal tidak akan repot-repot menyelidiki penyebab kematian mereka. Dari alam bintang Kunlun hingga tiba di Dunai Besar Tianlu, perjalanan itu memakan waktu 3 tahun. Dengan bantuan formasi penghalang waktu yang diciptakan Luo Xiu, Qi Yurong berhasil mencapai tingkat 9 Raja Dewa. Pencapaian ini sebelumnya bahkan tidak pernah terbayangkan olehnya. Karena itu, hatinya dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam kepada Luo Xiu. Ia sadar bahwa tanpa bantuan Luo Xiu, dalam 3 tahun ia mungkin hanya bisa mencapai tingkat 8 Raja Dewa, yang sudah dianggap cukup baik. Adapun Ming Hanyu, ia masih berada di tingkat puncak Dewa Langit. Berkat bimbingan langsung dari Luo Xiu, ia berhasil memahami hampir seluruh teknik alam semesta ilahi abadi. Namun, karena Luo Xiu tidak memiliki teknik lanjutan dari teknik alam semesta ilahi abadi, Ming Hanyu belum berhasil menembus ke tingkat Raja Dewa. Namun, meski masih berada di tingkat Dewa Langit, kekuatan Ming Hanyu hampir setara dengan Qi Yurong. Hal ini tidak diketahui oleh Qi Yurong. Jika ia mengetahuinya, ia pasti akan terkejut hingga tak mampu berkata-kata. Bahkan Ming Hanyu sendiri tidak menyadari bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat yang mampu melampaui satu level besar. Ia hanya merasa bahwa kekuatannya terus meningkat dan telah mencapai titik batas. Ini baru yang disebut bakat luar biasa. Bakat Ming Hanyu dalam hukum kehidupan membuat Luo Xiu merasa sedikit iri. Jika ia bisa memberikan teknik-teknik alam semesta ilahi abadi yang lengkap kepada Ming Hanyu, gadis itu hampir pasti akan mencapai tingkat kaisar dewa di masa depan. Adapun Luo Xiu sendiri, ia telah berhasil mengondensasi 4 bintang hukum lagi di lautan energinya, meningkatkan tingkat kekuatannya ke level 6 Dewa Langit. Tingkat kedua dari teknik Dao Surgawi Samudera Bintang membutuhkan pengondensasi 18 bintang hukum. Saat ini, Luo Xiu telah memiliki 12 bintang. Langkah berikutnya adalah mengondensasi 4 bintang hukum lagi, kehidupan, kematian, ruang, dan waktu. Setelah itu, kekuatannya pasti akan meningkat ke level 7 Dewa Langit. Begitu ia menembus ke level 7 Dewa Langit, ia akan kembali mengalami bencana guntur surgawi, memperkuat dirinya, dan melangkah ke dunia yang sepenuhnya baru. Konon, di awal terciptanya alam semesta, ruangannya tidak begitu luas. Namun, seiring berjalannya waktu, alam semesta terus mengembang seperti riak air, meluas dari satu titik pusat ke segala arah dan menjadi semakin luas. Karena itu, semakin dekat seseorang dengan pusat alam semesta, semakin kuno wilayah bintang di sana. Suasana kuno dan lapuk dapat dirasakan dengan sangat jelas. Pusat alam semesta adalah tempat 8 planet tertinggi berada, yang dikelilingi oleh 3000 dunia besar.
Kata tertinggi yang disematkan pada planet tertinggi menunjukkan maknanya yang agung dan tidak tertandingi, merupakan planet tertua yang pertama kali lahir di alam semesta. Dunai besar Tianlu bukanlah nama untuk satu planet tertentu, melainkan sebuah sistem galaksi. 3000 dunia besar mewakili 3000 sistem galaksi. Lokasi yang dituju oleh Tianlu 3 adalah sebuah planet dalam sistem galaksi dunia besar Tianlu. Planet ini sangat besar. Kapal ruang angkasa Tianlu 3 yang raksasa tampak kecil saat mendarat di sebuah alun-alun besar, seolah-olah sebuah perahu kecil yang berlabuh di pelabuhan. Hal ini menunjukkan betapa luasnya alun-alun tersebut. Orang-orang di atas kapal berbondong-bondong turun. Bersamaan dengan kedatangan Tianlu 3, kapal ruang angkasa Wanfa 6 juga tiba. Tujuan akhir kapal ruang angkasa Wanfa 6 adalah dunia besar Wanfa. Namun, dalam perjalanannya, kapal itu singgah di dunia besar Tianlu, sehingga para kultivator dari Tianlu yang ingin pergi ke dunia besar Wanfa dapat membeli tiket untuk naik kapal di tempat ini. Kedua kapal ruang angkasa itu mendarat satu demi satu di alun-alun besar tersebut. Sebuah tekanan aura dahsyat dan menakutkan tiba-tiba meledak dari kapal ruang angkasa Tianlu 3. Seorang pria berjubah ungu, Susuanan, muncul dengan api kemarahan menyelimuti tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil membuat ruang di sekitarnya runtuh. Dengan tatapan tajam, ia berjalan menuju kapal ruang angkasa Wanfa 6 dengan penuh kemarahan yang meluap. Guo Jinghe, hari ini, jika kau tidak memberikan penjelasan kepada Su ini, jangan harap kau bisa pergi dari sini. Ujar Susuanan dingin, disertai tekanan mengerikan dari aura Dewa Agung. Bersambung.